Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Torik Alail ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul yaitu pengembangan sistem informasi e-commerce untuk meningkatkan penjualan di toko sembako Alwi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Proposal ini membahas pengembangan sistem e-commerce untuk toko sembako Alwi, yaitu yang berada di rumah saya yang dimiliki oleh keluarga saya. Tujuan utama adalah meningkatkan penjualan dan efisiensi operasional. Terus sistem ini diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Oke, yang selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, untuk latar belakang sendiri yaitu teknologi e-commerce ini sangatlah berkembang pesat dan memberikan peluang bagi UMKM. Jadi peluang UMKM ini dalam teknologi di zaman sekarang ini sangatlah benar-benar dimudahkan bagi para kaum pedagang UMKM. Nah, ini sangatlah penting ya, karena untuk meningkatkan penjualan yang lebih efisien dan lebih gampang lah ibaratnya. Nah, selanjutnya yaitu toko sembako Alwi ini menghadapi persaingan ketat dari platform besar. Pasti kalau kita membuat sebuah e-commerce pasti banyak persaingannya, apalagi di zaman sekarang mulai mulai modern banget lah, apa-apa bisa jualan lewat all shop, dan juga persaingannya pun semakin ketat dan semakin banyak. Dibutuhkan sistem informasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. Nah, ini sangat penting untuk menjangkau penjualan agar supaya lebih luas lagi, bukan di satu daerah saja, tapi di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Rumus masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membangun sistem e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan toko. Nah, ini biasanya masalah ini sangatlah penting karena kan tiap toko itu kan berbeda-beda ya. Ada yang jualan sekian, ada yang jualan itu, ini dan lain sebagainya. Apa saja fitur utama yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, ini sangat penting nih, agar supaya pelanggan itu puas dengan barang yang kita jual, barang yang kita jualkan kepada mereka. Bagaimana pengaruh e-commerce terhadap penjualan toko? Oke, lanjut. Tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem e-commerce yang user friendly. Yang kedua yaitu meningkatkan penjualan melalui transaksi online. Yang ketiga yaitu memperluas jangkauan pasar hingga di luar area lokasi. Oke, yang selanjutnya manfaat. Nah, untuk manfaatnya sendiri yang pertama bagi toko yaitu efisiensi operasional, peningkatan penjualan dan branding yang lebih kuat. Jadi tuh kita jualan nggak harus kayak kita jualan kayak di toko sembako lah, kita harus orang yang datang apa, ataupun kita yang mempromosikan nih lewat jalanan atau apa. Nah, ini lebih efisien karena kita hanya perlu mengklik memfoto barang kita yang mau kita jual di e-commerce. Nah, itu orang juga bakal lihat, oh dia jualan ini. Nah, itu mempermudah kita karena kita tidak perlu lagi kayak membawa barangnya dan membuktikan kepada orang ini barang gua nih, gua mau jual barang ini gitu. Dan yang kedua itu bagi konsumen, kemudahan berbelanja sembako dengan akses cepat dan aman. Nah, ini sangatlah aksesnya itu sangatlah cepat, nggak perlu kita repot-repot
harus datang ke toko ini, ke toko itu untuk belanja. Nah, terus juga ini lebih aman, lebih apa ya, lebih fleksibel lah, lebih benar-benar sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang ketiga yaitu bagi pengembangan. Referensi bagi UKM lain dalam adopsi e-commerce. Jadi apa ya? Jadi bagi apa ya? Jadi referensi lah bagi e-commerce UMKM yang ingin melakukan adopsi e-commerce inilah, agar supaya mereka bisa terus berjualan tanpa harus kesulitan mencari lokasi yang tepat untuk berjualan. Yaitu yang selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi literatur. Yang selanjutnya yaitu pengembangan sistem. Metode waterfall atau analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pengujian dan evaluasi. Uji coba internal dan eksternal dengan evaluasi kepuasan dan kepuasan pengguna. Yang selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan. Nah, di sini saya udah merencanakan pelaksanaan apa aja nih. Tahap pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, deskripsinya itu identifikasi kebutuhan sistem. Waktu contoh seperti minggu 1 sampai 3. Nah, tahap kedua yaitu desain sistem. Deskripsinya itu perancangan antarmuka dan fitur. Nah, ini bisa sampai berapa minggu lah tergantung ininya. Yang ketiga yaitu pengembangan. Nah, implementasi sistem e-commerce ini bisa waktunya tergantung lah. Kalau di sini saya nulisnya 6 sampai 7 minggu. Yang keempat yaitu pengujian. Uji coba internal dan eksternal minggu. Nah, ini waktunya sesuaikanlah dengan apa ya, pelaksanaan lah nyampe kelar gitu. Terus yang terakhir yaitu evaluasi dan launch. Ya itulah perbaikan dan peluncuran sistem. Waktunya ya bisa apa ya, disesuaikan lah sesuai kebutuhan. Oke. Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya. Ini contoh aja yang saya buat anggaran biayanya yang telah saya analisa. Sekian sampai seginilah komponennya apa aja, biayanya berapa aja, itu saya sudah apa ya, rinci di sini. Yang pertama pengembangan. Nah, pengembangan sistem ini kan ya mungkin setahu saya sih lumayan di sekitar lebih lah kalau emang benar-benar ditekun apa, benar-benar konsisten dalam membuat e-commerce ini. Yang kedua yaitu hosting dan domain. Nah, biar tahu saya sih hosting dan domain ada yang lebih murah. Cuma ini rata-rata sekitar 2 juta lah setahu saya itu per bulan. Yang ketiga itu pelatihan pengguna. Nah, ini biasanya untuk misalnya kau UKM yang baru ya, yang benar-benar baru tahu nih gimana cara ini. Nah, biasanya ini saya rincian lah seginilah, bisa lah lebih murah lagi. Nah, promosi online. Nah, ini kalau untuk promosi online mungkin kalau untuk iklan-iklannya ya kan. Tahu saya sih yang saya tahu itu ya sekitar 3 juta. Cuma ada yang lebih mahal bisa, lebih murah juga bisa. Nah, totalnya ini sekitar 16 juta, 500. Ini perincian saya aja ya. Mungkin tiap ini beda-beda lah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Implementasi e-commerce diharapkan dapat membantu toko bersaing dengan era digital. Terus dapat meningkatkan penjualan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Terus yang selanjutnya yaitu sistem ini dapat menjadi referensi bagi UKM lain dalam transformasi digital. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.